Wow. Sobat Son, kali ini saya yang datang ke sini bukan kaleng-kaleng nih di podcastan kita, podcast tentang sound dan macam-macamnya. Ada siapa jeneng aku ya lali ya di sini. Widi apa Jeki? Widi aja. Oke. Widi. Kamu tadi dari mana nih? Ini kebetulan habis pulang kantor ini, nggak tahu kok tiba-tiba Om Edi. Berarti gitaris kantoran atau? Iya, semacam itu lah Om. Oke, Wid. Sebelum kita ngulik banyak tentang gitar dan equipmentmu, terutama New X MG30, ini barang baru ya buat kamu ya, baru beli ya. Iya. Sebelumnya pakai apa? Pakai MG300. Oh, sama-sama keluarga New X ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman sebat-sebat ini pengen tahu kamu ini Widi ya. Iya. Bandmu apa gitu loh? Kebetulan saya tergabung di band ini Om, namanya Counter Attack ID. Counter Attack ID. Ya, Counter Attack ID nanti ada di YouTube atau di Spotify. Berarti bandnya lebih ke genre? Genrenya Japanese gitu? Iya, Japanese sih, Japanese ya? rock, cuman ya yang agak-agak murok-murok gitu lah Om. Oke, sudah berapa album ini? Kita sudah rilis satu album kemarin di bulan 3 atau enggak bulan 4 ya itu kita juga rilis satu single lagi Om. Oke. Berarti berkarya terus ya? Insya Allah. Terus selain apa ya? Berarti kamu di Counter Attack ini gitar doang ya, main gitar doang ya? Atau ada instrumen lain yang dimainkan? Tergantung kebutuhan sih Om. Kadang juga di Counter Attack pegang keyboard. Keyboard juga. Ada sequencer? Sequencer enggak. Enggak pakai ya? Enggak, ya pakai sih, cuman bukan saya yang ngoperasiin. Oh, oke. Berarti di panggung pakai ear gitu atau memanfaatkan dari memanfaatkan yang ada dulu deh. Oke. Cuman kalau ada in ear ya pakai in ear. Oke. Itu. Counter Attack terus selama ini kan pakainya multi effect terus ya? Pernah pakai yang analog? Pernah pakai di tahun 2022 kalau nggak salah itu. Pernah pinjam analog kodok-kodokan lah ya. Iya, tapi sekarang lebih ke multi effect. Iya, enak multi effect. Karena apa? Lebih praktis. Praktis, ringkas. Karena bayarannya sitik ya, paling abot. Ada lebih mali ini. Ya enggak juga lah kalau sing pedal sing kayak merek iku ya. Kalau yang MXR bukan mah itu aja 2 biji nih sama kayak ini. Iya Om. Oke. Kamu bisa ada rasa perbedaan nggak antara menggunakan pedal analog dan multi effect ini? Latensi sih Om. Oh, latensi ya berasa ya. Iya, latensi. Kalau tentang sound apa karakter? Kalau sound kalau sebelum saya pakai ini yang pakai MG300 itu beda loh. Cuman kalau sejak pakai MG30 ya tak ini beda sound dengan MG300. Beda sih. Beda ya. Beda. Ini lebih real lah. Lebih real. Latensinya lebih minim dari lebih minim ya. Oke. Ya. Dan ini juga bisa jadi sound card kan? Betul. Oke. Betul. Oke, terus mungkin kita ngulik-ngulik ini dulu deh sambil nanti ngobrolin yang lain ya. Jadi cara kita mau setup itu ya. Atau kita ini apa nih? Sini ada ini mau ya blok ya. Iya, signal blok. Kalau kita matikan semua berarti dia sama dengan bypass ya. Coba suaranya kayak apa lo di bypassnya? Oke, kan sebat ya. Biasanya kalau kita ngeset satu efek atau multi efek itu biasakan dulu bypass semua. Jadi soundnya itu seberapa volumenya, pakai kuping aja, nggak usah pakai alat-alat meter, nggak perlu. Jadi kita pakai kuping aja dan alat kayak begini ini digital rata-rata itu gainnya lumayan gede loh. Jadi ini master ada di jam 10 ya. Master di jam 10. Nih, master di jam 10. Untuk gain saya buka di 9 dB,
volume di FOH segini. Ini FOH juga kita rekam ya. FOH kita rekam. Ini stereo, saya link ya. Oke. Sekarang kita biasanya kan kalau kamu mau distorsi kan kita sikat dulu dari M ya. M sama IR-nya kita nyalakan ya. Oke. Coba. Ini. Berarti M-nya ini levelnya kegedean. Kegedean ya, Om. Ya, berarti kita tinggal editnya gimana? Editnya gini. Simpel sih kalau ini. Yang M-nya itu? M-nya. Oh, pencet yang lama. Oke, kemungkinan bisa dari IR-nya volume kegedean atau dari ini pakai Vivo ya, 5150. Volume dari sini semua ya. Coba coba aku kecil dulu. Boleh. Ya, coba. Oh, berarti di IR-nya. Iki ada volume nggak IR? Oh, ini pakai third party ya? Iya, pakai third party nih, Om. Kebetulan IR-nya juga bukan IR bawaan sih. Oke. Mungkin dari volume ya, dari volume pedal yang bisa kita set. Oh, enggak ya? Langsung aja sih kalau pedal sih. Coba. Harusnya segini. Berarti ini kegedean di M ya. Tapi tadi kita kecilin levelnya. Ini ada global ya. Global setting coba. Global setting EQ outputnya. Oh, ini modenya ya. Terus level output ada nggak di situ? Selain dari itu ya. Ini per EQ. In EQ, input ya tadi. Kayaknya dari sini sih, Om. Gennya ini kayaknya. Tapi kalau gen dia beda ini ya. Coba ya. Oh, ini level ini ya. Ini level nih. Ya. Oh, itu ada. Oh, ada halaman kedua dia. Ya. Nah, sekarang aku bypass ya. Coba. Kurang gede sedikit. Ya apa mau? Benar gini aja. Enaknya multi efek, Om. Jadi like keliru ya. Enggak usah di-save. Enggak usah di-save ya. Bisa kita edit lagi nih, matiin semua. Iya. Ampli sama IR-nya nyalakan dulu. Kita ulangi ya. IR. Halaman berikutnya. Oke, ya coba. Sama masternya kita kecilin juga sih. Ya, coba. Bypass ya. Iya. Kurang gede dikit masternya ya. Coba. Ya. Bypass. Yang halaman berikutnya di mana? Cariin aja. Oh, levelnya udah naik ya. Ya, oke. Ya, kurang lebih segini. Nah, jadi kita balance-nya udah ketemu. Jadi sama kayak efek kode-kodean itu di on off-in. Ya kan? Jadi kita atur supaya sama. Baru nanti kalau mungkin mau lead-nya masuk atau apa gitu kan biasanya naik sedikit. Bisa kita preset dari sini naikin sedikit atau tambahin lagi. Berikutnya itu apa biasanya booster ya? Booster. Nah, gitu aja. Terus nanti kalau bikin clean jadi secara level tuh sama semua. Dan digital itu tergantung dari kemampuan bitnya dia ya. Ini aku nggak tahu 24. Tapi rata-rata sekarang sudah 24 bit. Cuma dia 48 atau 441. Ini kalau yang bagus-bagus kayak camper dan macam-macam itu kan fraktal tuh 48. Nah, ini mungkin 441. Jadi mengapa prosesornya juga penanganannya juga berbeda, makanya mengapa yang mahal-mahal itu soundnya bisa beda, rasa juga beda karena memang ya beda di prosesor gitu loh. Jadi jangan nyalain enggak. Iya. Itu. Ya kalau katanya Om saya yang satu itu yang salah itu saldomu.
repot ya kan. Jadi gitu caranya kita balance antara full bypass sama level di distorsi begitu. Nah kemudian semua soundnya harus kita level semua sama. Jadi kalau kita beda-beda pindah-pindah preset nggak jomplang. Kadang-kadang kalau sudah sekarang apalagi teknologinya langsung masuk mixer ya, colmek. Itu kamu ganti preset beda level pasti soundman-nya pasti ngamuk-ngamuk, pusing. Oke. Aku munggah mudun terus saya bayaran cuma rokok sak pak. curhat. Aku dewe biasanya diamui ya kayak gara-gara ngono kalau ngeson. Padahal ya harusnya di set kayak gitu. Mas waktu melodi kok gak dinaikkan. Lah aku kan gak tahu lagu itu posisinya. Kan saya bukan soundman-nya band itu. Misalkan ada band pembuka atau apa, terus kita pegang sound, terus pernah aku diamuin. Waktu melodi lah kan aku gak tahu lagunya. Melodinya pas saat kapan dan gak tahu ya. Harusnya itu di set di sini waktu melodi atau lead sudah disiapin pindah preset. Atau kalau mungkin ini juga bisa bikin storm mode ya. On off. Kalau storm mode kayaknya masih atau scene ya? Scene itu kan seperti storm mode itu. Iya sih. Dia sampai berapa ini? 3. Sampai 3. Ada tambahan pedal lagi kan? Ada. Untuk storm mode. Nah itu dibikin storm mode untuk nyalain booster waktu lead. Jadi ya tugasnya soundman ya sudah selesai, ngerokokan aja. Enggak juga sih soundman ya, kadang-kadang juga tetap harus kita balance, ada yang kurang ini. Cuma kalau memang kita istilahnya acara parade dan bukan bawa sound engineer sendiri ya, memang kita harus prepare ini soundnya itu secara preset ya harus kita prepare dari clean-nya levelnya seberapa, kurang lebih sama lah, didengarkan itu sama. Jadi kita kan juga harus menyelamatkan show kita juga gitu. Jadi jangan sampai soundnya itu beda jauh, tiba-tiba waktu distorsi wah ngintipin semuanya wis penonton ini madhepe ora nanggone awakmu, menanggone soundman. Dikira soundman sing salah. Jadi buat sebat itu tipsnya untuk melevel preset dari sound. Secara level dari kuping aja udah kayak gitu. Dan kalau kita mau sekarang kan semuanya serba colmek ya, colok mixer, jangan yang ini pokoknya ini langsung colok. Kamu tim todong apa tim colmek? Colmek sih menurut saya. Praktis. Iya, sama soundman juga sudah males kita nodong-nodong bawa ini. Praktis. Abot. Minta DI aja udah. Iya betul. Ini kan kita keluarin ke DI stereo 2 biji. Ini input dari gitar. Jadi gitu cara ngesetnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, monitor, level monitor. Ini kan tadi aku sudah masukin juga ke monitor. Jadi teman-teman kalau ngeset sound itu usahakan kalau kita nggak punya sistem yang proper, sewa aja studio musik, studio latihan. Itu rata-rata sekarang sudah soundnya proper semua ya. Biasanya pakai tripodan itu ya, yang 1x15 inch. Kalau di sini pakai 2x15. Itu equalizer, entah itu digital maupun yang analog, itu equalizer di-flatin, gainnya ditutup dulu, terus kita mainkan, gainnya dibuka, soundnya keluar, baru leveling. Itu harus flat. Ini aku set flat ya. Hanya aku potong sedikit di 80. Ini flat. Biasanya tetap dipotong di bawah 100 karena ini areanya subwoofer. Jadi biar tidak masuk ke subwoofer yang mengganggu juga, wuk-wuk terlalu mengganggu. Tapi ini dipotong segini, low-nya enggak berasa kok. Jadi yang penting waktu kondisi flat itu kita dengarkan di telinga kita itu soundnya udah benar. Ya kan? Nah, jadi teman-teman sewa aja studio musik untuk ngulik. Paling berapa sih sewa studio musik, tidak semua sewa studio rekaman. Terus kemudian minta satu floor monitor. Nih kita sekarang kan kita mainkan juga di floor monitor. Coba sekarang ini kita ada record direct ke mixer, kemudian ada record dari todong ke speaker FOH dan satu lagi todong dari speaker monitor. Sekarang coba didengarkan di FOH-nya seperti apa.
Nah, ini yang di FOH settingnya aku set seperti ini. Tetap biasanya FOH itu kan juga mengandung vokal. Biasanya pasti ada dipotong di bawah 100 karena supaya nggak feedback. High-nya juga dipotong di ini berapa 10 kilo. Sedikit aku naikkan di 5 kilo supaya agak sedikit beratnya keluar. Tapi kalau kadang-kadang di vokal juga bikin feedback. Tapi yang jelas di speaker floor monitor kamu dengerin aman kan? Aman. Soalnya kan ada juga sih speaker floor monitor yang waktu kita mainkan kita di Evo-nya udah bener, di sini kurang bener. Tapi pada dasarnya speaker floor monitor ini bisa kita pakai juga untuk di rumah. Misalkan beli speaker floor monitor, tapi ya biasanya yang murah-murah suaranya ya antik. Biasanya yang kelas-kelasnya yang di atas 8 juta ke atas itu kayak turbo. Yang dipakai di panggung tuh rata-rata kan ada Yamaha DBR. Sering-sering itu. Kalau yang Cinaan ada Hooper, Beta 3, terus ada lagi kemarin aku coba itu Fidelity, soundnya juga flat. Crash itu yang kelas-kelas menengah, kelas atasnya pasti seperti RCF sama ini Turbo Sound itu asik soalnya. Jadi floor monitor pun secara colmek juga nggak usah diapa-apain, dia sudah paling potong high sama low itu udah bener gitu loh. Udah jadi. Karena kalau jeleknya colmek itu kan kita tidak bisa ngutak-ngatik sendiri. Kalau ada ampli kan udah kurang banter gede ya kan. Nah kalau ini ya udah susahnya kan di paling minta ke acara yang bukan gede, biasanya mixer FOH itu jadi satu dengan mixer monitor kan. Jadi dia pasti kalau kurang keras apa ya mesti larinya ke FOH. Tapi kadang-kadang juga kalau yang sudah prepare rata-rata bawa tab itu di monitor kurang naik, tinggal yang di bagian mana? Di bagian panggung itu naikin levelnya send ke monitor kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini distorsinya. IR-nya kita pakai yang IR-nya itu pakai yang luar ya. Yang luar ini. Coba kalau yang dari bawaannya sendiri bagaimana? Kalau punya Nuk ya, Om ya. Kalau Vivo nggak ada sih kebetulan. Jadi ya pakai aja. Pakai ini. Ya boleh coba. Ini mikrofon ya? Mikrofon. Ini posisi mikrofonnya yang nomor 1. Coba sambil mainin. Ini agak blur ya, maksudnya antara high sama low-nya kurang detail ya. Memang tergantung posisi mikrofon juga. Tapi tadi waktu kamu pakai yang third party, nah biasanya efek digital itu multi efek digital cocoknya memang pakai IR. Iya betul. Ya karena memang betul. Itu sudah ini bonusan kan? Bonusan. Ya coba kembaliin ke yang kayak berarti. Ya. Ini ambil dari IR-nya apa? IR-nya ini Friedman ini kalau nggak salah. Friedman ya, oke. Ada setting EQ-nya nggak di IR-nya? Kalau IR nggak ada. Nggak ada, langsung jadi udah. Langsung jadi ya, oke. Berarti kita paling koreksi sedikit di EQ sini. Betul. Ya. Oke. Ya ini asik deh. Asik ya. Delay-nya gimana dia? Delay.
Ya. Stereo ini. Coba satu melodi aja. Ya, dia buang ke kanan. Ya. Kanan, ya, jadi benar-benar true stereo. Oke. Dan ini bagusnya ya, ada multi effect. Kemarin kita coba multi effect itu kalau di mixer biasanya kalau stereo ya. Kalau stereo itu aku pasti biasanya untuk inputnya aku link ya, 1 2 ini aku link. Nah, ada juga multi effect itu yang begitu kita sudah maksudnya link itu kan kita enak naik turunin fader kan cuma tinggal 1 aja bukan 2 biji. Terus kemudian ini kan aux ya ke monitor. Begitu aku naikin aux, itu di aux-nya nggak bunyi. Karena outputnya itu ternyata dia kecuali kalau tidak di link ya. Iya. Sendiri-sendiri kemudian salah satunya kita keluarin dia bunyi. Ternyata aux-nya dia itu outputnya itu kayaknya fasenya satunya kebalik. Jadi dia akhirnya begitu dinaikkan ya dia cancelling. Ini enggak. Mantap nih, Nux mantap kan. Terus stereo ini. Ya, terus stereo. Oke. Jadi ternyata nih gampang, tinggal misalnya mau tambah kompresor tinggal gini ya. Iya, tinggal tambah-tambah aja. Editnya gini. Noise gate-nya kayak apa dia kemampuannya? Noise gate-nya ini. Ya. Coba aku kita off-kan ya noise gate-nya. Ya. Bentar. Bukan off, maksudnya ini sudah on kan? Iya, sudah on sih. Ini kalau mau kan. Bukan. Ini dari sini aja, dari. Nah, ini noise kan dia. Segini, ini. Nah, ini kan sudah. Coba dimainkan. Nah, bisa feedback kan? Iya. Jadi natural. Natural ya. Kalau kebanyakan misalkan mau main feedback pasti hilang. Satu ini buat feedback. Gitu bisa nggak? Nah, langsung mati kan kalau kebanyakan. Jadi kalau pengen natural ya dicari aja dari begitu ada noise, kita naikkan lagi sedikit. Nah, begitu. Nah, sekarang coba main. Nah, ya. Jadi sustainnya, nah, wih, Satria ini banget sustainnya. Jadi thresholdnya mainnya di situ. Kalau kebanyakan dia nanti motong. Oke, jadi dia ada noise gate pasti itu, terus kemudian kompresor, ini efek ini bisa booster sih biasanya. Oke, sebangsanya ini tapi ya. juga bisa kalau diedit pakai komputer dia juga bisa jadi modulasi juga. Oke. Gitu. Tapi ini maksudnya secara kita tanpa ada komputer misalkan di panggung mau segera edit gitu cepat ya ini cepet ya ternyata. MG30. Cepet. Oke, delay reverb, ini reverb. Reverbnya ada apa aja? Ini room, hall, plate, spring. Ada shimmer. Ada preset yang pakai shimmer nggak kamu? Yang ada. Yang agak clean. Coba kalau kita clean ya. Sebentar. Nah, ini nih yang clean nih. Oke. Ini yang pakai shimmer scene 2. Ya, coba. Oke. Nah, shimmernya berasa. Berasa ya. Dan stereo juga berasa. Oke, asik. Oke, Wit, kamu itu belajar musik itu dari umur berapa sih? Sekarang usia berapa sih? Berapa sekarang? 26 tahun saya. Oh, sama kayak aku. Belajar musik dari SMP ya. SMP. Sekarang sudah kerja, udah lulus kuliah? Enggak kuliah sih, langsung kerja saya. Nah, ini anak sekarang gitu, langsung aja kerja. Langsung kerja aja udah. Oh, belajar sama siapa bermain gitar nih? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Iya. Wah, hebat. Dari pelajaran apa? Dari YouTube itu atau? Iya, ngelihat ayah sih, Om.
kebetulan ayah kan juga bapakmu siapa? Kayaknya kenal loh. Iya, ya pasti kenal lah. Kenal ya? Iya. Oh. Padahal bapakmu itu senang dangdut loh. Nggak tahu saya Om. Kok kata orang-orang itu bapak itu guru gitar katanya. Cuman kok kalau sama anak sendiri nggak pernah ngajarin. Aslinya gak bisa ngajar, Be. Sudah Beda genre ya, beda genre kali ya. Iya. Beda genre. Oke, jadi buat orang tua selalu support anaknya. Kamu ngerasain musik itu bagaimana? Artinya gini ya. Apakah sudah bisa full jadikan mata pencaharian terutama di Surabaya? Enggak sih Om. Kalau saya Belum ya? pribadi ya, kalau saya pribadi ya buat hobi aja lah Om. Masih hobi ya. Tapi kan ya hobi juga menghabiskan ini kan juga lumayan. Iya. Gitar ya lumayan. Iya, namanya juga hobi Om. Iya sih, tapi jenengannya bapakmu tetepan. Ya enggak lah Om. Aku udah kerja ya, beli sendiri Oh, otomatis. wah mantap, mantap. Bapakmu ngotokin gitar berarti? Iya. Kalau kita ya bapak lah. Ya. Oke. Terus kabarnya kamu juga sebagai additional di beberapa band juga ya? Iya. Ada berapa band yang additional? Waduh. Kalau kebetulan saya kan juga main di skena Jepang-Jepangan Om. Ya. Itu ya udah pernah lah Om, udah Ya, pernah. dan itu beberapa- bayaran ya? Iya, bayaran. Om. Minimal transport lah ya. Iya, Jadi kalau teman-teman additional tuh pasti ada. ya gitu. Terus kemudian IO juga kalau ngundang itu jangan cuma sekedar iki lah. Ya, iya. Kan teman-teman kan juga latihan musik ke studio juga bayar. Iya. Ganti senar iki piro. Iya. Iya kan? 120. Nah, itu. Terus jangan bayaran 2M 3M. Makasih, Mas, Mbak. Tak susui 2M Mas. 5M Om kalau skala Om. 5M ya. Iya, makasih Mas, mainnya mantap. Itu sih Om. Oke. Jadi terakhir sekarang pakai ini ya. Sudah beberapa kali main ya pakai ini ya. Ini udah 2 kali. Oh, udah 2 Baru kali. baru 2 kali. Jadi ini tinggal masukin tas sama gitar, masukin soft case, Iya. key case, naik motor, Udah beres. jalan ya. Jalan. Asik. Jadi Beres. ternyata New X MG30 ini secara sound mantap ya. Ada lagi seri di atasnya tapi ini MG30 ini udah banyak pakai di Udah banyak yang mana-mana. pakai, Artis-artisnya seperti Ed Sheeran aja pakai ini. Nah, itu Tour aja pakai ini. itu saya beli ini kan juga. Terinspirasi itu? Iya. Gara-gara Saran juga pakai terus ngelihat review YouTube kan juga. Wah, asik nih kayaknya nih. Kalau aku dulu pakai Cerberus tapi ya beda sih sama ini. Beda ya Om. Ya. Ini lebih soundnya lebih jelas lah ya, lebih jelas. Kalau Bang Pai sekarang pakainya yang atasnya itu Trident ya. Trident. Belum pernah pakai ya, belum pernah coba meskipun Ya. tempatnya Pai sering nggak pernah ngutik sih. Harusnya teknologinya beda dia. Harusnya Dan beda. New X ini selalu akhir-akhir ini aku lihat di websitenya juga ada beberapa produk yang lain ya, kayak studio apa tuh namanya itu MK2, terus M Academy Storm itu juga range-nya diperluas lagi, isinya dalamnya diperluas lagi. Kemudian kemungkinan juga teknologi di dalamnya, chipsetnya mungkin juga sudah ada perbaruan lagi. Karena digital tuh ya pasti mengikuti teknologi dari prosesor gitu loh. Biasanya 5 tahun sekali, paling lama 10 tahun pasti akan ada perubahan. Ya kan ngikutin dari teknologi prosesor. Iya. Ya mudah-mudahan nggak seperti HP tiap tahun ganti. Wah, ya cukruk Om. Kalau tiap tahun harus ganti ya, Om. HP kan tiap tahun ganti model. Iya gitu. sih, iya. Oke, Widi terima kasih udah datang di Pokeson Bahas Musik. Sama-sama Om Edi. Sukses ke depan. Amin. Oke, ditutup dengan main lagi. Oke, pakai. Pakai yang clean aja ya. Yo, oke. Sampai jumpa.